99,99% sukses. Wow, kedengarannya kan kayak sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Tapi, pernah nggak sih kita mikir, sisa yang 0,01% itu sebenarnya apa? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal ini. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh bayangin sejenak. Kalau, amit-amit ya, anak Anda atau orang yang paling Anda sayang masuk di angka yang 0,01% itu. Pertanyaannya, angka itu masih kelihatan kecil nggak buat Anda? Atau jangan-jangan angka itu jadi 100% tragedi pribadi? Nah, yuk kita masuk ke bagian pertama. Ini nih yang menarik. Gimana statistik itu bisa disulap jadi mirip banget sama iklan? Ini dia nih kalimat saktinya. Keberhasilan 99,99%, keracunan tak sampai 1%. Coba deh dengerin baik-baik cara kalimat ini disusun. Ada nuansa apa di sana? Gimana? Familiar banget kan sama kalimat itu? Persis, kayak lagi dengerin iklan cairan pembersih di TV. Aneh banget kan? Dan disinilah letak masalah utamanya. Coba kita bandingin. Kalau ngomongin meja dapur, membunuh 99,99% kuman, oke, masuk akal. Tapi, bahasa yang sama persis dipakai buat ngomongin manusia, keberhasilan 99,99%. Tunggu dulu, ini kan bukan soal meja yang kinclong, ini soal nyawa manusia. Oke, sekarang kita lupain dulu soal bungkus iklannya. Yuk kita korek lebih dalam apa sih yang sebenarnya ada di balik angka-angka itu. Kita akan bongkar tragedi di balik angka. Coba kita hitung-hitungan bentar. 0,01%. Ya ampun, kecil banget kedengerannya. Tapi, kalau program ini sasarannya jutaan orang, 0,01% itu jadi berapa nyawa ya? Jawabannya bisa jadi ribuan. Ribuan orang. Manusia loh ini. Bukan cuma angka di spreadsheet, mereka punya keluarga, punya mimpi, punya cerita. Saat itu terjadi pada mereka, mereka bukan lagi statistik. Dan inilah sihirnya statistik yang sering banget disalahgunain. Dia punya kemampuan ajaib buat mengubah sebuah tragedi kemanusiaan, jadi kelihatan kayak, ya sekedar kesalahan teknis. Seolah-olah rasa sakit itu bisa dihilangin cuma dengan geser koma ke kiri. Gini deh, kegagalan dalam program apapun itu mungkin aja terjadi. Nggak ada yang sempurna. Tapi, yang jadi pembeda itu adalah cara meresponsnya. Nah, di bagian ini kita bakal lihat gimana cara sebuah kegagalan dikomunikasikan itu justru jadi ujian karakter yang sesungguhnya. Jadi apa sih intinya? Ya ini, ketika angka-angka jadi lebih penting daripada empati, ketika persentase sukses diteriakkan lebih kencang daripada suara tanggung jawab, dan yang paling parah, ketika sebuah kegagalan fatal malah dibingkai seolah-olah kabar baik cuma karena nggak sampai 1%. Ngerayain keberhasilan itu penting, tentu. Tapi pada akhirnya justru cara kita mengakui, menyampaikan, dan menangani kegagalan, itulah yang benar-benar nunjukin karakter kepemimpinan yang asli. Oke, kita udah bedah dari macam-macam sisi ya. Tapi kayaknya nggak adil kalau cuma saya ngomong. Sekarang, gantian. Saya mau ngajak Anda semua buat ikut mikir. Sekarang, giliran Anda. Coba jawab jujur di dalam hati. Kalau yang kena dampak itu keluarga Anda sendiri, orang yang Anda sayang, masih sanggup nggak Anda bilang, ya udahlah ikhlasin aja, ini kan cuma 0,01%? Atau justru sebaliknya, Anda bakal berdiri paling depan, nuntut penjelasan, nuntut tanggung jawab, dan mastiin hal kayak gini nggak akan pernah kejadian lagi? Karena ini poin paling pentingnya teman-teman. Buat mereka yang jadi korban, mereka itu bukan 0,01%. Buat mereka, dampaknya itu 100%. Penuh, mutlak. Nggak ada lagi itu yang namanya statistik. Sebagai penutup nih, saya punya beberapa pertanyaan buat kita renungin bareng. Yang pertama, apakah angka keberhasilan setinggi 99,99% itu benar-benar cukup buat bikin kita sebagai masyarakat jadi tenang? Atau jangan-jangan justru cara penyampaiannya itu cara yang seolah-olah mengecilkan arti kegagalan, yang justru harusnya bikin kita semua waspada dan mikir ulang? Saya benar-benar pengen dengar pendapat Anda soal ini. Yuk, tulis di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng, kita buka ruang obrolan yang sehat. Dan kalau Anda suka pembahasan-pembahasan yang kritis kayak gini, yang ngajak kita mikir, jangan lupa dukung kami ya. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe dan aktifin juga loncengnya, biar Anda nggak ketinggalan obrolan-obrolan tajam kita selanjutnya.
Ingat ya, ini bukan cuma soal nonton video, ini soal membangun kebiasaan. Karena demokrasi yang sehat itu gak dibangun cuma dari angka-angka statistik yang keren, tapi dari keberanian kita semua buat terus bertanya. Terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Dan, seperti biasa, teruslah berpikir selagi berpikir belum dipungut pajak.